الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim syarif ala hadha nabi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahibbal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajah untuk sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu dan juga untuk diskusi terkait dengan fikih al-madzhab, kitab fikih al-madzhab arba'ah yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai di kitab terjemahan di halaman 314. Nah, tetapi seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai forum ini, pengajian ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka semua pada hari ini Allah telah tetapkan kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa mereka, memberikan rahmat dalam kuburnya, dan menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadhil jannatil firdaus. Amin. Dan jika mereka semua pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala macam penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka semua pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadiniyah wa bikunatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita tujukan khusus untuk diri kita. Saya ulangi, Al-Fatihah yang kedua kita tujukan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Amin. Al-hadiniyah wa bikiratin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak, Ibu, adik-adik, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih al-madzhab arba'ah yang alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 314 terkait dengan aurat. Ya. Baik. Ya, saya ingatkan atau kami ingatkan bahwa di sesi terakhir nanti kita akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kami persilahkan untuk menanyakan, untuk sekedar sharing ataupun diskusi dengan kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Wa Syafi'iyah qalu, ada kalangan Asy-Syafi'i, mereka berpendapat pada haddul aurati minal rajul wal amati ma bainal rukbah satrah ya war rukbah. Dari kalangan Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan aurat bagi laki-laki dan bagi budak, ini sebelumnya ya, kita ngulang sebelumnya, mabaina satrah ya warukbah, antara pusar dengan lutut ya, wasatra warukbah laisata minal aurah, akan tetapi satrah ya pusar dengan dan lutut itu bukan bagian daripada aurat ya. Saya ulangi, kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa aurat bagi laki-laki dan aurat bagi budak wanita, saya ulangi, budak wanita, mabaina satrah wa rukbah, antara pusar dengan lutut ya, antara pusar dengan lutut. Tetapi pusar dan lutut tidak termasuk dalam bagian aurat ya. Maaf, kalau ini adalah contohnya, ini adalah pusar kita ya, kalau ke atas ke kepala, ke bawah ke kaki ya. Jadi antara satr ya, antara pusar ini dengan lutut atau dengan dengkul. Tetapi dalam kalangan Syafi'iyah ini tidak termasuk bagian daripada aurat. Mana yang dikatakan aurat? Bawahnya ya. Bawahnya. Begitupun kalau kita lutut, dengkul ya. Kalau ini dengkul misalnya, ke bawah itu ke telapak kaki, ke atas itu ke arah satrah, ke arah pusar ya, ini tidak bagian daripada aurat. Tapi mana batasannya? Ini diawali dengan sini ya, diawali dengan batas awal sini. Wa innamal aurah ma bainahuma. Jadi aurat yang dikategorikan aurat dalam argumentasi kalangan Asy-Syafi'iyah dalam kitab ini, antara keduanya itu baru dikatakan aurat ya. Jadi kalau kita pakai celana pendek, mohon maaf ya, misalnya kita di rumah pakai celana pendek, kalau dia menutupi dengkul itu sudah pasti menutupi aurat. Ketika celana itu di atas atau di pertengahan lutut, itu masih dalam kategori aurat. Nah, ketika di atas sedikit, batas akhir dan batas awal daripada lutut itu masih dikategorikan sebagai menutupi aurat. Nah, kalau sudah lewat ke atas lagi atau kurang dari batas awal lutut, nah itu dikategorikan sudah aurat. Jadi begitu. Walakin la budda min satri juz'in minha liyatahaqqaq min satri juz' al-mujawir lahuma minal aurah. Tetapi perlu dilengkapi ya, perlu diketahui bahwa karena bagian itu merupakan aurat, maka bisa dikategorikan dan bisa dipahami bahwa pusar itu adalah aurat ya. Tadi batasan Syafi'i bahwa di bawah ini contohnya pusar kita ya, pusar kita di bawah ini adalah aurat, dan kalau dengkul di atas ke atas ini adalah aurat. Tetapi karena sudah menyentuh ya Pak Haji, karena sudah menyentuh batas awal ataupun menyentuh pusar ataupun lutut, maka dilengkapi bahwa pusar pun bagian daripada aurat, dengkul pun bagian daripada aurat. Kenapa Ustaz harus ada perbedaan itu? Ya, ada perbedaan argumentasi. Yang pertama adalah argumentasinya batas awal daripada aurat laki-laki dan budak wanita, ya, saya katakan budak wanita, yaitu batas akhir daripada pusar dan batas awal daripada lutut. Karena sudah menyentuh pusar dan sudah menyentuh lutut, maka disempurnakan pusarnya bagian daripada aurat dan lututnya bagian daripada aurat. Jadi kalau kita sempurnakan bahwa awal pusar itu aurat, sudah bagian daripada aurat, dan akhir lutut itu adalah bagian daripada aurat. Ya. Wahadil aurat minal mar'atil hurrah jami'u badaniha hatta sya'raha an-nazil ala udhnaiha.
dan batasan aurat bagi wanita yang merdeka. Wanita yang merdeka dalam perspektif orang-orang Asy-Syafi'iyah itu semua badan wanita tersebut, ya, hatta sampai rambut yang keluar dari yang keluar mengenai kupingnya, ya, keluar mengenai kupingnya. Ya, jadi kalau wanita ada yang memakai seperti wanita gypsy, ya, jadi kupingnya masih terlihat, ya, ini untuk ilustrasi saja, ya. Jadi rambut yang keluar daripada jilbab yang tidak sempurna, artinya jilbab yang masih kelihatan, bukan jilbab lah, ya, itu bukan jilbab, tapi kerudung atau apapun itu, ya, seperti itu, ya, bukan dikatakan jilbab, karena jilbab udah pasti telinganya itu tertutup. Jadi walaupun ada rambut yang keluar dan terlihat di ujung, itu juga bagian daripada aurat. Ya, wa yustatna fi dzalika al-wajh wa kafain faqat zahiru ma wa batin. Ya, akan tetapi yang dikecualikan, ya, wajah, ya, wajah dan kaf, dua telapak tangan, ya, wajah dan dua telapak tangan. Artinya depan dan belakang juga masuk boleh terlihat dan bukan aurat. Nah, kalau dipermasalahkan mana batasan wajah, ya, gitu, ya. Kalau dipermasalahkan mana batasan wajah? Batasan wajah, ya, kalau perspektif ulama, ya, jadi batasan wajah adalah wajah yang terlihat oleh orang lain. Nah, itu batasan wajah, ya. Jadi kalau batas akhir daripada rambut itu bagian daripada wajah. Mohon maaf kalau misalnya kayak saya tidak ada rambutnya, atau misalnya seperti orang yang yang rambutnya sampai hilang ke belakang. Apakah yang rambutnya hilang itu bagian daripada wajah? Mohon maaf, misalnya ada yang botak, ya, ya, atau tidak ada rambutnya lah, bukan botak, tidak ada rambutnya sampai ke atas sini. Ustaz, itu kan batasannya adalah rambut, sedangkan rambut saya itu kan baru tumbuh di belakang, misalnya gitu. Apakah wajah saya sampai ke belakang? Oh, enggak. Wajah saya adalah batasan rambut normal manusia. Ya, itu adalah batasan wajah. Ya, kalau perempuan sih mungkin jarang, ya, yang seperti laki-laki. Ya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Wajah dan dua telapak tangan. Ya, kalau di mazhab Hanafi, telapak tangannya pun bukan bagian daripada aurat, ya, bagian daripada aurat. Al-Hanabilah qalu, dalam kalangan Imam Hambal atau murid-murid Imam Hambal atau Hambali, ya, fi haddil aurat, dalam penentuan batas aurat, kama qala Asy-Syafi'iyah, mereka setuju dan mensepakati apa yang diutarakan oleh kalangan Asy-Syafi'iyah, illa annahum istathnu minal hurrah wajah faqat, ya, ma'ada minha fahuwal aurah. Tetapi Hambali, ya, kalangan Hambali hanya mengecualikan wajah, ya, bagi wanita ini, ya, wanita itu mereka mengecualikan hanya wajah. Berarti dalam mazhab Hambali atau dalam argumentasi Imam Hambali, tangan wanita, telapak tangan wanita, ya, depan dan belakangnya itu bagian daripada aurat. Sedangkan Syafi'i tidak dikategorikan aurat. Itu berbeda, ya. Semua setuju, ya. Hambali setuju dengan argumentasinya dari kalangan Syafi'iyah, ya. Apa argumentasinya yang pertama? Yang pertama adalah batasan daripada laki-laki dan wanita, budak atau budak wanita, yaitu antara pusar dengan lutut. Karena pusar itu menyentuh batas awal daripada aurat, maka pusar juga masuk dalam kategori aurat. Nah, karena lutut menyentuh batas akhir daripada aurat, maka lutut secara keseluruhan adalah aurat dalam perspektif mazhab Asy-Syafi'iyah atau dalam kalangan Asy-Syafi'iyah. Dan mereka beragaman bahwa wanita merdeka, saya ulangi,
bahwa wanita merdeka itu ada pengecualian aurat mereka, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Imam Hambali setuju dengan argumentasi itu, tetapi mereka lebih menekankan bahwa aurat wanita merdeka itu hanya wajah saja. Telapak tangan berarti mereka tidak setuju dengan kalangan Asy-Syafi'iyah. Al-Malikiyah qalu, pendapat kalangan Al-Malikiyah, Imam Malikiyah, innal awrata fi rajuli wal mar'ati binisbah li sholati tanqasimu ila qismain. Ya, aurat bagi laki-laki dan wanita binisbah untuk lisolati atau lisolati untuk sholat, dalam kategori melaksanakan sholat. Kalau terjemahan teksnya ini, tanqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua, mughallazah dan mukhaffafah. Ada hal yang urgen atau non urgen, yang penting dan non penting, yang krusial dan non krusial. Ya, Malikiyah nih, aurat laki-laki dan perempuan. Perempuan Ustaz mana? Kalau Syafi'iyah kan ada dua kategorinya, merdeka dan tidak merdeka. Oh enggak, dalam mazhab Malikiyah semua sama, wanita baik dia merdeka ataupun tidak merdeka dalam kategori yang sama. Laki-laki dan wanita memiliki dua pembagian bentuk daripada aurat. Yang pertama adalah aurat yang krusial, yang penting, yang inti, dan aurat yang mukhaffafah, aurat yang masih katakan boleh ringan lah, diringankan. Walikullin minhuma hukmun, ya, dari masing-masing tadi, ya, yang berat dan yang ringan, ya gitu, yang berat dan yang ringan itu keduanya memiliki hukum yang berbeda. Ya. Wal mughallazatu lirrajuli sawatane. Ya. Dan mughallazah dan yang penting atau yang berat, ya, bagi laki-laki itu dua kemaluan, ya, baik depan ataupun yang belakang. Ya. Wa humal qubul wal khistyan. Ya. Jadi ada bagian depan dan bagian yang belakang. Ini adalah yang berat bahasanya, aurat yang berat kalau bahasanya. Wal halaqat kubur la ghairiya wal mukhaffafah, dan yang ringan lahu mazada ala sa'ataini mabaina sutrah war rukbah. Ya, yang mukhaffafah, yang ringan itu adalah penyempurnaan atau yang lebih yang disempurnakan lagi, yaitu mabaina sutrah dan rukbah, baina pusar dengan lutut, ya, baina pusar, antara pusar dengan rukbah. Wa hadza dzalika min khilaf. Wal mughallazatu lil hurrah, ya, dan mughallazah dan yang penting, yang berat, ya, lil hurrah bagi wanita yang merdeka, jami'u badaniha ma'ada atrafis sadar, ya, dan seluruh badannya, ya, termasuk kepala dan juga, mohon maaf, dadanya, ya, wa mahada min zah, dan juga punggungnya, ya, artinya keseluruhan juga. Wa mukhaffafulaha hiya sadar. Akan tetapi ada pembagian, yaitu yang mukhaffafah, yang ringan, yaitu adalah sadar. Wa mahadha min zuhur wa dhira'ain wal 'unuq, ya, leher, wa ra's, kepala, wa rubbah ila akhiril qadam, dan juga mata kaki sampai akhir qadam, sampai batas bawah. Ammal wajah wal kafain zahiran wa batinan fahuma laisata minal aurati mutlaqan, ya. Akan tetapi dalam pandangan Malikiyah, wajah dan telapak tangan laisata min aurati mutlaqan, bukan bagian daripada aurat, ya. Berarti setidaknya memiliki kesamaan antara, ya, Malikiyah dengan Syafi'iyah, di mana keduanya tetap berargumentasi bahwa wajah wanita, ya,
dan kafain, ya, telapak tangan zahiran wa batinan, fahuma laisata min aurati mutlaqan, bukan bagian daripada aurat. Dan berbeda dengan tadi, ya, berbeda tentang yang argumentasi Hambali, wajah wanita boleh dan bukan aurat, telapak atau kedua tangannya bagian daripada aurat. Wal auratul mukhaffafa minal amah mithlul mukhaffafa minal rajuli, ya. Dan mukhaffafa batasan aurat daripada amah, ya. Al amatu, ya, budak wanita, ya. Seperti halnya mukhaffafa minal rajul, yaitu batasannya dari pusar sampai lutut, ya. Illal al yatani, ya, wa bainahuma minal muakhkhar fa innahuma mughallazatul lil, kecuali sesuatu hal yang mendefinisikan, yang menjelaskan bahwa dia adalah bagian daripada wanita, maka itu bagian daripada mughallazah, ya. Tadi dari tiga perspektif itu, Syafi'iyah, Hanafi, Malikiyah, setidaknya semuanya memiliki kesepakatan yang sama antara laki-laki dan amah dan juga wanita hurra. Tetapi yang membedakan hanya Hambali, ya. Hambali mengatakan bahwa wajah saja kedua telapak tangan atau telapak tangan wanita itu bagian daripada aurat. Sedangkan Maliki dan Syafi'i itu berkata bukan aurat, ya. Tetapi itu aurat dan mukhaffafah kalau dalam mazhab Malikiyah. Ya. Lalu ada sebuah permasalahan nih, faman sholat, ya, maksufan aurat, ya, barang siapa yang sholat tetapi auratnya itu terlihat, oke, ya, mughallazah kulluha aw ba'dihha. Bagaimana jika ada orang yang sholat tapi aurat yang mughallazahnya itu terlihat sebagian atau secara keseluruhan? Walau qalilan, walaupun itu hanya sedikit. Mal qudra ala satr, walau bi rusi satriha aw isti'ar. Wa qubul wa itlah habib. Batalat salat. In kana qadiran dzakira. Ya, dalam perspektif Malikiyah, kalau ada orang yang terlihat sedang sholat, terlihat auratnya yang mughallazah, maka dalam hal ini batal sholatnya, ya. Batal sholat. Karena qadiran wa dzakir, kalau dia mampu dan juga dia ingat. Mohon maaf, misalnya ada kasus lagi, misalnya ada orang yang, mohon maaf, misalnya tangannya itu terluka, artinya terluka sedang dalam perawatan, misalnya mohon maaf patah tangan atau apa. Dia sholat tiba-tiba auratnya terbuka, misalnya sarungnya melorot atau apa. Ini kira-kira batal atau enggak? Batal atau enggak? Ya, ada orang sholat, tangannya terluka nih Pak Haji, nggak bisa bergerak, ya. Tapi dia sholat, pengen sholat. Tapi ketika sholat, sarungnya melorot. Kira-kira auratnya batal atau enggak? Ya. Lagi sholat, tiba-tiba melorot. Kira-kira batal atau enggak nih? Tangannya nggak bisa bergerak. Gimana bergerak? Orang lagi di perban atau di apa, nggak bisa bergerak, ini kaku. Kira-kira batal nggak tuh sholatnya? Sholatnya batal nggak? Nggak batal. Batal. Ya, kalau dalam perspektif mazhab Malikiyah, pertama dia tidak qadir, dia nggak bisa untuk memperbaiki itu. Ya, dia tahu, tapi ya dia tahu bahwa auratnya itu terbuka, ya. Tapi dia nggak bisa. Apakah hukumnya batal sholat atau tidak? Hukumnya batal sholat, ya, batal sholat. Kenapa batal sholat? Seharusnya dia bisa untuk memperbaikinya itu. Lah kalau dia sakit, kenapa sholatnya berdiri, kan gitu? Kalau dia bisa sholatnya berdiri, berarti dia qadir dong, dia mampu dong. Ya, alasan aja misalnya pengen, ya nggak ada. Jadi kalau dalam hukum kita coba
breakdown dulu, kita coba pisah-pisahkan. Kalau dia qadir, ya, dia mampu untuk sholat berdiri, lalu ketika sholat maksyuf auratnya, maka dia dikategorikan dalam qadirnya, dalam kemampuannya, walaupun tangannya itu terluka. Ya, begitu Pak. Ya. Wa'adaha wujuban abadan, dan wajib dia mengulang sholatnya. Sholatnya batal dan wajib mengulang sholat. Ya. Oh Ustaz, tanggung, udah tinggal 1 rakaat, juga ada. Tiba-tiba pas rakaat ketiga terbuka, apalagi misalnya sudah sujud terakhir di rakaat keempat, tiba-tiba nyangkut tuh sarung, ya, nyangkut sarung, ya, batal nggak? Batal sholatnya. Apakah bisa benerin dulu Ustaz, nyambung lagi? Enggak, ya, batal sholatnya dibatalkan, ya. Ya. Fa in kana kashfa kullan aw badiha la yubtilu shalah. Oh, maaf. Ya, wa sawaun abqa, ya, waqtuha am kharaj. Jadi dia wajib mengulang salat, ya, wajib mengulang salat itu walaupun waktunya itu masih ada waktu ataupun waktunya sudah lewat. Contohnya begini Pak Haji, yang dimaksud dalam kata-kata ini, ada orang sholat, laki-laki lah contohnya, laki-laki sholat, ya, laki-laki sholat. Ketika sholat, ya, rakaat kedua tiba-tiba azan asar, ya. Nah ini kan berarti masuk nggak waktu sholat? Masih dapat zuhur nggak? Dapat, ya, masih dapat. Nah ketika dia sholat 2 rakaat zuhur di waktu asar karena terlambat sholatnya, tiba-tiba di rakaat terakhir tadi, ya, rakaat keempat, dia sedang sujud terakhir, tiba-tiba sarungnya nyangkut dan terbuka Pak Haji, mohon maaf, ini hukum ya, terbuka. Nah kalau dia melanjutkan sholat, dia sholatnya sudah terlewat karena masuk waktu asar. Kalau dia meneruskan sholatnya itu batal karena auratnya terbuka. Maka yang ditawarkan dalam mazhab Maliki itu dia tetap mengganti sholat tadi yang batal walaupun telah keluar waktu sholat. Ya. Mengganti dari maksudnya mengulang atau mengulang. Mengganti dalam waktu, ya, berarti dia mengganti sholatnya atau mengulang sholatnya yang tadi terbatalkan karena aurat, ya. Ya tapi kan tidak ada orang yang membatalkan, atau tadi ya contohnya misalnya sarung yang tersangkut itu dengan sengaja, kayaknya nggak ada yang mungkin. Ya pasti karena ada satu Maliki aja. Ya, itu dalam perspektif Maliki, ya. Mana tadi? Wal aura mukhaffafah, ya, dan aurat yang ringan, ya. Fa in kashfaha kullan aw ba'dian aw ba'dan la yubtilus shalah. Kalau aurat yang mukhaffafah, ya, mukhaffafah. Mana aurat yang mukhaffafah? Yaitu aurat yang selain 2 tadi, ya, depan dan belakang, atau aurat antara pusar dengan lutut. Kalau itu terlihat, oh ya, saya ulangi. Kalau itu terlihat semuanya atau sebagian, la yubtilus shalah, maka sholatnya tidak batal. Sholat itu tidak batal. Sepertinya sulit ya kalau ada orang yang sholat terus, ya mungkin sarungnya terlalu licin mungkin Pak Haji, ya. Jadi digulung-gulung terus sampai naik sampai di atas lutut misalnya, sepertinya sulit. Tapi dalam ini disikapi bahwa itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena auratnya bagian daripada aurat yang ringan. Wa yahrumun nazru ilaiha, ya, dan diharamkan
nazar melihat kepada aurat itu. Walakin yustahabu liman shalla maksyuful aurah mukhaffafa. Akan tetapi Pak Haji, ya, yustahab, ya, diistihbabkan bagi orang yang mahsuf, ya, yang terlihat aurat mukhaffafa, ayyuidas shalah fi waqtiha. Bagaimana ketika dia terlihat, ya, orang yang terlihat tadi aurat yang mukhaffafah, aurat yang ringan, ya, maka diistihbabkan untuk mengulang sholat, ya, di waktunya. Nah, ini adalah argumentasi dari kalangan Asy-Syafi'iyah, ya. Nah, bagaimana ketika kalangan Al-Hanabilah, ya, orang-orang Hambali berkata, idza inkashafa syai'un minal aurah min ghairi qasdin, ya, barang siapa atau jika terjadi atau jika terbuka aurat tidak sengaja, wa in kana yasiran la tubtilu bihi shalah. Kalau dengan hal tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat. Berbeda, ya. Kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan Malikiyah, sengaja atau tidak sengaja, atau kategori tidak sengaja, ya, itu tetap batal sholat kalau yang auratnya yang berat. Tapi kalau auratnya yang ringan, diistihbabkan, dianjurkan untuk tetap mengulang sholat. Artinya mengulang sholat. Tetapi Hambali enggak Pak Haji, ya. Itu kalau misalnya tidak sengaja, unsur ketidaksengajaan, terlihat auratnya itu, ya tadi contohnya misalnya lagi sholat tiba-tiba sarungnya terlepas, ya, maka itu tidak membatalkan sholat kalau, ya, dia tidak sengaja, tetapi berusaha untuk memperbaiki keadaan. Baik, berapa menit lagi Pak? 10 menit lagi. Baik Pak Haji, mungkin sekitar 10 menit lagi apabila ada yang tanyakan dulu sebelum kita masuk ke Hanafi, ya. Jika ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Ya, kita sampai di akhir kajian. Ada yang terakhir sedikit jawab bagi jemaah yang perlu penjelasan lebih dalam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena orang dalam diri ini orang tersebut ada yang kaos sedikit begitu. Iya. Iya. Iya, gitu. Iya. Iya. Baik, Pak Haji. Ada orang tadi, ya, atau kita ya, misalnya kita pakai kaos yang lumayan sempit lah, pakai kaos yang lumayan sempit atau kekecilan. Lalu kita sholat, Pak Haji. Kita sholat, mohon maaf, saya terangin ya. Misalnya ini adalah pinggang kita, sedangkan di atas sini adalah pusar. Atau saya berdiri saja biar lebih jelas. Kalau kita sholat, Pak Haji, ya, kita ini kan posisinya mana aurat? Kalau ini adalah pusar saya, ya, dalam Syafi'iyah, ini adalah pusar saya, ini adalah batas atau lutut saya, sedangkan batas aurat adalah, kita ulangi, Syafi'iyah itu kan batas awalnya adalah di bawah pusar, ya. Batas akhirnya adalah di atas lutut atau mengenai lutut. Nah, karena itu bagian daripada aurat, maka di Syafi'i pusar pun bagian daripada aurat dan lutut pun bagian daripada aurat.
Baik, kalau ada orang Pak Haji, ada orang yang sholatnya ya ketika sholat ruku ataupun sujud, ya mohon maaf, ruku ataupun sujud, ketika dia ruku misalnya, ini tersikaplah bajunya karena bajunya tadi kekecilan, ya. Apakah dia sholatnya itu memperlihatkan aurat atau tidak? Pertama kita lihat tarik garis dulu, mana batasan aurat dari Syafi'iyah. Kalau auratnya ini di atas pusar, berarti kalau kita tarik garis simetris, di sini pun bagian daripada aurat. Ya, setidaknya di sini ya. Karena di sini adalah sejajar dengan pusar saya. Berarti dari sini ke bawah, ya, dari sini ke bawah itu bagian daripada aurat. Ya. Jadi kalau kita tarik garis simetris ya Pak Haji ya, dari samping sini. Ya, pusar kita lihat garisnya itu ya sekitar segini lah Pak Haji. Berarti ya di bawah sini bagian daripada aurat. Nah itu yang sering juga kita kelupaan, bukan kelupaan ya. Kita sering pada minggu lalu saya sudah katakan atau kita diskusikan bahwa kita terlalu fokus kepada aurat yang kita anggap itu aurat dan kita fokus, sedangkan pada bagian belakang, mohon maaf, mungkin ada ya, kita ada orang sholat depan kita, mohon maaf ya, laki-laki sholat depan kita karena bajunya kecil itu sampai celana yang bagian dalam itu terlihat, atau bahkan bentuknya, mohon maaf, bentuk belakangnya itu terlihat. Apakah itu aurat? Aurat Pak Haji ya. Apakah itu aurat? Aurat. Nah ketika terlihat tadi, apakah dia batal sholat? Batal sholat sebenarnya. Ya, kalau dalam Syafi'i itu batal sholat. Makanya, ya, kalau orang Islam, ya khususnya Syafi'i, kalau kita sholat itu kita pakai koko yang panjang. Ya, kokonya itu panjang. Atau ketika kita sholat, kita pakai kemeja, keluarin aja kemejanya agar, ya, hal-hal yang seperti itu kita bisa minimalisir untuk terjadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu aurat? Aurat. Apakah itu batal sholat? Pasti batal. Kalau ditarik garis lurus, mana batas awal aurat, mana batas akhir aurat. Tapi kita terkadang tidak memperhatikan tuh Pak Haji. Biarin aja terlihat. Ya, biarin saja terlihat belakangnya. Padahal itu bagian daripada, kalau disimetriskan, bagian daripada pusat. Ya. Nah, jadi untuk agar tadi kesempurnaan sholat kita tetap terjaga, mungkin ketika sholat kita coba menggunakan baju yang panjang, dalam artian panjangnya itu ketika kita ruku dan sujud itu meminimalkan tersikapnya bagian daripada aurat yang berada pada posisi belakang. Begitu Ustaz ya? Jadi apakah batal sholat? Batal. Kita kasih tahu, tapi Bas jangan lagi sholat. Ya kita batal gitu. Pak, ya auratnya kelihatan, batal kita. Udah selesai sholat baru kita lihat, Pak, auratnya tadi terlihat, gitu ya. Jangan lagi sholat, kita kasih tahu, Pak, auratnya kelihatan, ya kita batal juga berarti. Tapi apakah kita perlu memberitahukan? Perlu. Ya, perlu memberitahukan. Karena setelah selesai sholat, jangan lagi sholat. Ya, kalau misalnya begitu auratnya kelihatan tuh orang tuh batal sholatnya, lagi sholat, ya batal juga kita. Karena kita batalnya bukan auratnya, tapi batalnya karena ngobrolnya. Ya lagi sholat, Allahu Akbar, jijik itu kelihatan tuh auratnya, bilangin. Batal juga. Ya berarti batalnya memang saya batal bukan karena aurat, tapi batalnya karena berbicara. Apakah kita perlu memberitahukan? Perlu kita beritahukan. Pak, maaf, tadi Bapak sholat, aurat Bapak terlihat. Jadi mungkin Bapak perlu untuk mengulang sholat karena aurat Bapak terlihat dan kondisi sholat Bapak yang tadi berjamaah itu batal. Nah seharusnya kita yang diberitahukan, jangan, baju saya panjang, nah itu udah selesai. Oh mana mungkin aurat saya kelihatan, nah itu selesai Pak. Jangan diperdebatkan. Beneran tadi itu kelihatan, nggak mungkin, beri kasih tahu ngeyel. Itu udah beda urusan, ya masih gitu. Baik,
Itu secara hukum memang sering kita lihat ya. Artinya kita lihat itu kita ketahui. Tapi jarang diantara kita mungkin yang pertanyaannya bagus Pak Haji ya. Jadi itu adalah sosial keadaan realita di masyarakat kita. Baik. Selanjutnya mungkin kita akan mengambil benang merah atau kita mengambil konklusi intisari dari apa yang kita bahas. Yang pertama, setidaknya dari makalah dan makalah ini ya, ada tiga ulama yang mendefinisikan terkait dengan haddul aurat, batas aurat. Kalau kita bisa simpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, laki-laki tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dan wanita itu seperti yang sudah saya jelaskan, wajah tidak bagian daripada wajah adalah tidak bagian daripada aurat adalah wajah dan telapak tangan, depan dan belakang. Ya. Hambali menyetujui argumentasi itu, cuma dia mengatakan wanita tangan, telapak tangan depan dan belakang itu bagian daripada aurat kecuali wajah. Maliki itu sama dengan Syafi'i, yaitu wajah itu tidak dikatakan aurat bagi wanita, telapak tangan depan dan belakang bukan bagian daripada aurat. Tetapi Malikiyah memberikan kategorisasi terkait dengan aurat tadi, aurat yang berat dan aurat yang ringan. Aurat yang berat maka tidak ada tidak ada alasan, baik itu dia bisa ataupun dia ingat tetap batalnya sholat. Kategori yang ringan tadi, misalnya di atas paha, pangkal paha di atasnya, atau di bawah pusar atau bagian perut ya, atau pinggang dan seterusnya, dalam mazhab Malikiyah tidak membatalkan sholat, tetapi diistihbabkan mengulang sholat dalam Malikiyah. Baik, gitu ya. Jadi insya Allah Pak Haji, untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi terkait dengan kitab ini. Baik, mungkin pada malam hari kita akhiri, dan sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah wabil khusus untuk para pengurus masjid, muhsinin muhsinat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita dan mereka. La hadhihi niyyah mukminatan shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu. Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Allahumma fiqna tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.